Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Razan dengan nomor NRP 500322150. Di sini saya akan mempresentasikan tambahan nilai AS dengan soal computational problem nomor 4.36. Berikut adalah soalnya. Dari soal tersebut serta soal nomor 4.10 dapat diketahui yang pertama, tingkat kedatangan panggilan atau lambda adalah 60 panggilan per jam. Lalu, rata-rata waktu penanganan panggilan adalah 6 menit, sama dengan 0,1 jam. Sehingga, tingkat layanan per agen adalah mu sama dengan 1/0,1 sama dengan 10 panggilan per jam. Lalu, jumlah agen atau C adalah 8. Lalu, untuk jumlah maksimum pelanggan di sistem atau K sama dengan 8 plus 4 sama dengan 12. Lalu biaya per agen adalah $20 per jam dan pendapatan per pelanggan di sistem adalah $25 per jam. Lalu yang ditanya adalah pendapatan bersih yang diperoleh dalam jangka panjang untuk setiap unit waktu operasional sistem. Oke, di sini saya menggunakan Python untuk perhitungannya. Yang pertama adalah menghitung traffic intensity. Traffic intensity ini adalah menghitung seberapa sibuk sistem dalam waktu 1 jam eh, dengan menggunakan persamaan rho sama dengan lambda per mu. Berikut adalah outputnya. Interpretasinya adalah 6 kali lebih banyak pelanggan yang datang dibandingkan kapasitas layanan, yang menunjukkan bahwa sistem akan terlalu sibuk dan mungkin akan terjadi penundaan yang signifikan atau antrian yang panjang. Selanjutnya adalah membuat fungsi probabilitas steady state. Pertama, di Python eh, membuat header fungsinya dengan seperti berikut. Lalu dilanjutkan dengan menghitung traffic intensity yang sudah dihitung tadi. Setelah itu menyimpan probabilitas steady state di P. Selanjutnya adalah normalisasi konstanta untuk memastikan bahwa total probabilitas steady state bernilai 1. Untuk N kurang dari sama dengan C, digunakan persamaan sigma rho pangkat I dibagi I faktorial. Untuk N lebih dari C, digunakan persamaan normal konstanta plus sama dengan rho pangkat I dibagi C faktorial kali C pangkat I min C. Berikut adalah output dari normalisasi konstanta untuk N kurang dari sama dengan C, di mana range C plus 1 ini adalah untuk menghitung untuk I sama dengan 0, 1 hingga C. Lalu rho bintang-bintang ini adalah nilai intensitas lalu lintas dipangkatkan I. Lalu mat faktorial I ini adalah faktorial dari I untuk menghitung probabilitas di sistem dengan I pelanggan. Selanjutnya berikut adalah sintaks dari normalisasi konstanta untuk N lebih dari C atau pelanggan melebihi jumlah server. Untuk dengan penjelasan range dalam kurung C plus 1, K plus 1 ini adalah menghitung untuk I sama dengan C plus 1 hingga K. Lalu mat faktorial C adalah faktorial dari C server. Lalu untuk C bintang-bintang dalam kurung I min C adalah faktor tambahan untuk pelanggan melebihi server. Setelah itu menghitung probabilitas steady state N kurang dari sama dengan C dengan rumus Pn sama dengan rho pangkat N per N faktorial dibagi normalisasi konstanta. Berikut adalah sintaks di Python-nya. Setelah itu, menghitung probabilitas steady state N lebih dari C
dengan rumus Pn sama dengan rho n per C faktorial dikali C pangkat N min C dibagi normal konstanta dengan sintaks sebagai berikut. Terakhir, fungsi tersebut ditutup dengan mengembalikan return P. Lalu, setelah di-run, output hasil dari P sebagai berikut, atau probabilitas steady state Pn adalah sebagai berikut yang di kanan. Oke, setelah mendapatkan probabilitas steady state untuk Pn, selanjutnya adalah menghitung pendapatan bersih. Pertama, untuk menghitung pendapatan bersih, digunakan rumus net revenue atau pendapatan bersih sama dengan total revenue atau total pendapatan dikurangi total cost atau biaya total. Pertama, hitung rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem. Berikut adalah sintaks serta outputnya. Dari perhitungan menggunakan Python, didapatkan hasil rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem adalah 6,245 atau dibulatkan 7 pelanggan. Kedua, setelah mendapatkan rata-rata jumlah pelanggan, selanjutnya adalah menghitung pendapatan total dan biaya total. Berikut adalah sintaks dan outputnya. Dari perhitungan menggunakan aplikasi Python, didapatkan total revenue sama dengan 156 dolar,11. Lalu untuk total cost adalah 160 dolar. Selanjutnya, setelah mendapatkan total revenue dan total cost, maka kita dapat menghitung pendapatan bersih. Berikut adalah sintaks dan output dari perhitungan pendapatan bersih. Maka, dari hasil pendapatan bersih yang diperoleh dalam jangka panjang untuk setiap unit waktu operasional sistem adalah min 3,89 dolar. Yang berarti sistem ini merugi karena biaya agen lebih besar daripada pendapatan dari pelanggan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.